Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Share It, berjumpa lagi bersama saya Erik Yusuf di program yang kita sayangi ini, yaitu program Share It ya. Dan kita kali ini membahas tema yang menarik. Judulnya adalah, emang ada ahli surga di dunia? Wow, keren kan judulnya? Ada nggak sih ahli surga di dunia? Wah, coba kita nanti akan bahas. Tapi sebelumnya kita panggil dulu ada barista yang akan membantu saya melihat video. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada video apa aja nih? Jadi hari ini kita mau bahas 5 video seputar ada ahli surga di dunia apa enggak. Coba kita cek. Jadi saya bacain dulu ya Ustaz. Boleh, sebelum kita play videonya. Oke. Jadi ada beberapa waktu lalu ada beredar video viral, ada seorang pria lagi sholat, terus dia nggak sengaja sholatnya batal ketika melihat pengurus masjid membagikan nasi kotak. Jadi dia ngambil nasi kotaknya, langsung aja di ini Ustaz. Ayo. Viral di media sosial momen pria dengan sengaja meninggalkan sholat ketika melihat adanya nasi kotak. Pria tersebut seketika membatalkan sholatnya dan buru-buru mengambil nasi kotak yang tengah dibagikan oleh seseorang. Tak ayal banyak warganet yang dibuat salah fokus dan ikut memberi beragam reaksi kepadanya. Melansir dari Instagram @kabarnegeri, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Video berdurasi 19 detik tersebut terjadi di sebuah masjid yang tidak diketahui lokasi pastinya. Awalnya ada 4 orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Namun tiba-tiba ada seseorang yang membawa tas kresek berwarna biru berisi nasi kotak dan membagi-bagikan ke para jemaah yang sudah selesai sholat. Seketika para jamaah yang telah selesai sholat langung bergegas mendatangi pria berpakaian kemeja hitam itu untuk mengambil nasi kotak yang dibawanya. Namun salah seorang pria berbaju biru yang tengah sholat bersama 3 orang yang lain tiba-tiba meninggalkan sholatnya dan berlari mengambil makanan. Padahal saat itu ia hendak melakukan gerakan sujud dalam sholat. Melihat ada yang membawa kotak nasi, ia langsung membelokkan arah badannya ke arah plastik makanan tersebut. Karena takut kehabisan, ia pun nekat membatalkan sholatnya dan ikut berebut mengambil nasi kotak bersama para jemaah lainnya yang berada di masjid. Sementara jemaah lain yang sedang sholat tetap melanjutkannya. Nah, Cukup. Gimana nih? jadi kan salah satu ciri ahli surga kan ini ya Ustadz, sholatnya harus khusyuk. Nah kalau gini termasuk ahli surga apa bukan nih Ustadz? Nih ya, kita harus bisa melihat segala sesuatu peristiwa itu dengan eagle view ya, atau dengan pandangan yang lebih luas. Gini, kalau kita lihat tadi yang sholat nggak khusyuk karena dia lihat ada yang namanya nasi kotak dan dia membatalkan sholat. Ini nggak boleh. Sebetulnya dia harusnya khusyuk menyelesaikan dulu sholatnya. Ini pertama. Karena apa? Karena yang namanya sholat itu jika tidak ada hal yang darurat yang bisa menjadi uzur untuk membatalkannya, itu tidak boleh. Ya, itu misalnya apa aja, gempa bumi misalnya. Kita lagi sholat gempa bumi, ya kita boleh membatalkan sholat gitu. Bahkan ya kalau misalnya dalam sholat, seperti Rasulullah SAW pernah kan dalam hadis kita lihat ketika Rasul sholat ada orang yang kemudian mengetuk pintu, ya kemudian bolehkah kita membukanya? Boleh kan? Tapi tidak membatalkan itu. Jadi buka dulu, kemudian kembali sholat. Lagi. Tapi itu kan urgent, kenapa? Karena ketika tidak dibuka bisa berbahaya nih, misalnya, ya. Nah, kalau ini permasalahannya tidak urgent karena ini pembagian makanan. Tapi yang lebih salah lagi adalah yang membagikan makanannya. Kenapa membagikan makanan di sebelah orang yang sholat? Ah, itu kan nggak boleh. Nah, makanya saya bilang eagle view. Dan lagi membagikan dengan naruh orang berebut, nggak boleh. Itu tidak ada adabnya. Adab membagikan itu seharusnya apa? Seharusnya dengan cara yang tertib, gitu ya. Dia harus membagikannya di luar masjid, tempat sholat, ya. Kemudian dibagikan kalaupun ada, kalau enggak, kemudian dengan cara yang
tepat. Kalau ini kan ya tentu kebayang nggak kalau yang sholatnya ada 5 kemudian 5-5-nya rebutan membatalkan sholat gitu. Nah itu yang jadi masalah ya. Harus hati-hati di situ. Kita lanjut ke video selanjutnya Ustaz. Ini ada konten kreator lagi sedekah ke bapak-bapak. 5 juta rupiah itu Pak. Tengah menjadi perbincangan, sebuah video menunjukkan seorang kakek yang diberi uang 5 juta rupiah oleh konten kreator. Namun di balik konten dermawan itu justru terdapat fakta yang membuat warganet geram. Pasalnya, uang yang diberikan kepada kakek tidak semuanya diserahkan. Melainkan sang kakek hanya diberi sebagian kecil, yakni hanya menerima 200.000 rupiah. Aksi pembohongan publik demi sebuah konten itu pun membuat geram warganet. Katanya yang dikasih uang 5 juta, emang dikasih uang 5 juta, Ki? Cuma 200, sisanya diambil lagi. Oh, diambil lagi, jadi semuanya nggak dikasihin yang sesuai video itu, enggak? Enggak. Orang nih ya, ada-ada aja ini jadi inilah yang dikhawatirkan ketika orang itu berniat, ya kan ini inamal amalu biniat. Jadi berniat hanya untuk membuat konten. Kalau dalam konteks hanya untuk membuat konten, ya itu seharusnya acting, semuanya acting gitu. Tapi tidak kemudian dengan cara seperti ini yang kemudian ada unsur menipunya gitu. Ya kalau acting yang semua kita juga tahu yang nonton ini bahwa ini mah acting gitu ya, ya udah kan nggak ada masalah. Tapi ini mah ada unsur menipu karena apa? Karena si kakek ini tidak termasuk di dalam skenario ya ada cerita dan lain-lain, enggak. Tapi si kakek ini dikasih 5 juta padahal dia diambil hanya cuma 200.000 dan kemudian si pembuat kontennya menyebarkannya ke semua bahwa dia ngasih 5 juta. Harusnya kan dia ngomong ngasih 5 juta tapi sebenarnya cuma ngasih 200.000 loh, kan gitu ya harusnya. Berarti kan ini ada sebuah penipuan. Jadi kalau misalnya kita lihat wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Allah nggak suka sama orang-orang yang seperti ini, ya. Ini hanya kalabarona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Dengan cara seperti ini hanya akan menambah kotoran, noda, rona di dalam kolbunya dan kita akan menjadi rusak karenanya gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang nggak boleh ditiru ya, nggak patut ditiru. Makanya kalau belum siap untuk bikin konten sedekah dan lain-lain ya nggak usah lah menurut saya gitu. Ya daripada memaksakan seperti ini jadi kemudian menipu. Dan apa yang diinginkan dari sini ya akhirnya ya menjadi rugi lah, si kakeknya kasihan gitu ya. Orang-orang juga jadi nggak percaya. Sama akhirnya yang orang-orang yang memang sudah tulus-tulus ngasih sesuatu yang memang benar gitu. Kayak kemarin kan orang ngasih banyak ada orang salah satunya gitu ya. Ada yang ngasih mobil, ada yang ngasih ini. Wah jangan-jangan konten. Akhirnya kan begitu. Cuma nipu-nipu doang gitu. Lanjut. Beralih ke video selanjutnya Ustaz. Video ketiga. Ini yang lagi viral Ustaz. Yuli Fatimah, istri Sun Haji, penjual es teh keliling yang viral di media sosial, mengaku sempat bersedih setelah suaminya diolok oleh Miftah Maulana Habibur Rahman di hadapan ribuan jemaah yang menghadiri acara sholawatan. Insiden itu terjadi ketika Miftah mengisi pengajian dalam rangka Magelang bersholawat di lapangan DRH Soepardi, Mungkit, Kabupaten Magelang, pada Rabu, 20 November 2024. Meski insiden tersebut terjadi pada akhir bulan lalu, namun Yuli Fatimah baru mengetahui kejadian itu kemarin melalui media sosial setelah video ceramah Miftah yang menyebut suaminya viral di TikTok. Menurut Yuli, video yang viral membuat keluarga mereka merasa sedih. Bahkan suami dan 2 anaknya yang masing-masing masih duduk di bangku SD dan SMP sempat menangis. Buntut peristiwa tersebut, Gus Miftah mendatangi rumah Sun Haji pada Rabu, 4 Desember 2024, untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Baik. Apa nih yang mau ditanya? Kan ciri ahli surga tuh lisannya harus dijaga ya Ustadz. Kalau misalnya ngebully kayak gini kan termasuknya pembulian. Yang sakit hati nggak cuma penjual es tehnya doang, tapi satu keluarga juga ikut sakit hati. Gimana sih Ustadz cara kita menjaga lisan kita nih agar terhindar dari melukai kita, nggak melukai sesama muslim gitu? Kasus ini tuh bukan hanya
Pak Sun Haji dan keluarganya yang sakit hati, tapi semua yang lihat jadi sakit hati, ya kan? Kenapa? Karena ada apa namanya, merendahkan, penghinaan, kelakar atau percandaan yang tidak tepat, yang membuat orang itu tersentuh, terganggu gitu ya, jadi apa namanya, nggak terima, gitu. Karena tadi mengandung yashor, jadi kan la yashor kaumun min kaumin, jadi jangan kalian itu merendahkan, mencaci, mencela ya satu kelompok, karena boleh jadi kamu itu ya lebih buruk dari yang dicela kan, gitu kan di dalam surat Al-Hujurat itu. Nah, tadi menyangkut dengan bagaimana kita menjaga lisan, ada hadis yang menyebutkan man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, ini tegas nih, ini apa namanya, tajam sekali. Kalau kamu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, artinya kamu juga nanti akan mati dan diadili di sana. Hendaknya kamu menjaga yang namanya lisan, ya, berkata-kata yang baik atau diam, gitu. Falyakul khairun aw liyasmut. Jadi bilang sesuatu atau bicara sesuatu yang baik atau jangan. Jangan ngomong, diam aja. Nah itulah yang sesungguhnya sudah dituntun. Makanya ketika ini terjadi, ya jadi semua merasa terusik, gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang masalahnya ahli surga atau tidak, ya kita serahkanlah kepada semua. Dari kita sendiri sudah bisa melihat itu bahwa ini sesuatu yang sangat apa namanya, mengusik hati netizen dan kita semuanya. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ya Ustaz. Video keempat, ini judi online Ustaz. Satu PC, oke. Ini yang itu ya. Ada berapa PC ya? Pegawai Kementerian Komunikasi. Ini fungsinya apakah sama atau beda-beda per masing-masing? Sama. Terus operatornya berapa orang? Gimana ini? Kan ini judi ya Ustadz, kan nggak boleh dalam Islam ya. Berarti dia nggak amanah. Kalau jika pejabat negara harusnya kan jaga negara, tapi dia malah ikut ngancurin negara dari dalam. Betul. Itu gimana Ustadz? Inilah yang jadi masalah kita ya, ketika kita nih jadi krisis kepercayaan kepada para pejabat dan lain-lain, karena mereka-mereka yang mempunyai otoritas justru kemudian menyelewengkannya. Padahal jelas-jelas ya, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jadi kalau kamu nih orang-orang beriman ya, hai orang yang beriman, kata Allah, kamu tuh harus apa namanya, jangan ya berkhianat ya terhadap sesuatu yang telah diamanahkan kepadamu, gitu. Jadi jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sementara kamu tuh tahu sebetulnya itu tuh nggak boleh. Jadi ini murka Allah itu, apalagi sesuatu yang dia khianati itu adalah yang betul-betul dilarang. Wala takrobu ini maisir ini. Jadi judi itu dilarang sama Allah itu, gitu. Nah, inilah yang kemudian jadi, kalau pasal itu jadi pasal berlapis lah gitu. Jadi ada banyak kesalahannya gitu. Ya naudzubillah min dzalik lah gitu. Ada lagi? Terakhir Ustaz. Ya. Oh, udah? Udah semua Ustaz. Oke, kalau gitu kita tadi udah ngebuka ya. Tadi siapa namanya? Zafira. Tadi Zafira sudah membuka, ada 4 video ya, yang kalau kita lihat ini banyak hal yang mengusik hati kita ya, yang dari kemudian tadi mengolok-olok dengan alasan bercanda, kemudian tadi melindungi justru judi gitu ya, kemudian ada apa namanya, yang lain-lain lagi yang kemudian kita lihat apakah ini
menjadi bekal atau amalan kita menjadi pintu kita ke surga atau enggak tuh gitu ya. Nah, itulah yang nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Karena ini jangan kemana-mana, tetap bersama Share It. Alhamdulillah Sobat Share It ya, kita lihat di segmen ini kita akan membaca pertanyaan-pertanyaan dari netizen semua ya. Pertama nih saya akan bacaan. Ustadz, saya mempunyai tetangga. Mereka merupakan suami istri yang mempunyai satu anak yang sudah berumur 17 tahun. Suatu ketika anak mereka jatuh sakit, selang 3 bulan dirawat dan balik ke rumah sakit, sang anak meninggal. Aduh, inilah ya. Sepasang suami istri pun bersedih karena ditinggal pergi oleh anak semata wayangnya. Nah Ustadz, saya mau tanya. Jika ada orang tua yang kehilangan anak di usia yang sudah balik, apakah orang tuanya masih bisa tercatat ahli surga? Tentu begini, ya. Patokannya itu bukan karena meninggalnya si anak, tetapi karena keikhlasan orang tuanya, karena apa yang telah diupayakan oleh orang tuanya. Ini yang menjadi kuncinya. Jadi anak ini sudah kemudian dilahirkan dengan susah payah, ya, dibesarkan dengan kasih sayang, dituntun untuk kemudian mengenal Allah dan Rasulnya, ya, berakhlak yang baik, kemudian meninggal dunia gitu. Nah tentu ini insya Allah menjadi pahala yang besar, ya, yang berlipat, yang insya Allah menjadi kendaraannya menuju surga gitu. Jadi kuncinya itu apa yang orang tua ini lakukan gitu. Karena kalau si anaknya ya karena memang mungkin masih muda ya, dengan banyak kebaikan yang dilakukan ya insya Allah ya, semoga husnul khotimah ya, semoga kemudian ditempatkan di sisi yang terbaik di Allah. Tetapi kuncinya adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya melakukan kebaikan ya, jangankan sudah balik, sebelum balik saja itu sudah menjadi kunci kendaraan ke surga, karena keikhlasannya ya, dengan memahami bahwa segala sesuatu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Baik. Yang kedua, Ustaz, belakangan ini sedang viral berita tentang seorang istri yang mendapatkan pengalaman pahit saat beribadah umroh. Ia mendapat kabar suaminya malah selingkuh selama ia berada di tanah suci. Sang istri merasa sangat terpukul hingga ia ingin mengakhiri hidupnya. Ustaz, benarkah jika ada seseorang dengan sengaja menghancurkan hidup kita, maka Allah akan hadiahkan surga sebagai penggantinya? Bagaimana cara mengikhlaskan diri pada musibah berat semacam ini, Ustaz? Nah ini, jadi yang kita mesti pahami adalah ketika Allah memberikan sebuah ujian kepada kita, intinya disitulah Allah menyiapkan berbagai balasan pahala yang terbaik kepada kita, gitu. Ini yang situ dulu. Jadi artinya ketika seseorang itu diberikan musibah, konsep musibah itu kan asobah itu orang itu sebetulnya ditarget sama Allah. Jadi musibah maknanya tuh asobah, yusibu, isobatun itu target. Musibatun itu ya, mushib itu adalah orang yang benar. Jadi seakan-akan orang ini sama Allah ditarget agar supaya terjadi pembenaran atau menjadi sesuatu yang benar atau lebih benar lagi, ya gitu. Jadi musibah itu sebetulnya untuk meningkatkan derajat kita, untuk menggugurkan dosa-dosa kita, sebetulnya itu. Nah karenanya man asoba min musibatin illa bi isnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Jadi kalau nggak ada ya sebetulnya, kalau kayak gempa bumi, tsunami dan lain-lain itu terjadi kecuali dengan izin Allah. Nah, kayak tadi tuh, suaminya selingkuh. Kalau nggak diizinin sama Allah juga nggak bisa selingkuh. Tapi karena Allah izinkan dia selingkuh, terjadi juga. Ya dia selingkuh. Tapi barang siapa beriman, kata Allah, wa may yu'min billahi, barang siapa beriman kepada Allah, yahdi qalbah, niscaya Allah akan beri petunjuk kepada dirinya. Nah, jadi jangan mau mengakhiri hidup, jangan. Justru dengan terjadinya seperti ini, ya insya Allah terbuka pintu lebar ketika dia masuk ke dalam kesabaran, ketika dia masuk ke dalam bagaimana menyelesaikan solusinya ini,
ini insya Allah menjadi sesuatu yang lebih baik kehidupannya di kemudian hari. Ya bisa jadi kan si laki-laki ini yang hidung belang lah atau hidung apalah disebutnya, itu kan bukan sekali ini saja ketahuan selingkuhnya. Mungkin dari sebelum-sebelumnya memang dia tidak amanah, memang dia lelaki yang tidak pantas untuk mendampingi seorang wanita yang solehah yang sedang umroh kan gitu. Nah, karenanya harus dipahami dari sudut pandang itu. Tentu ya, ketika ini terjadi, ketika seseorang tertimpa musibah, doa-doanya juga itu menjadi makbul ya. Dia menjadi kan salah satu doa yang makbul itu doa orang yang terzolimu. Dia kan lagi didolimi. Nah, makanya gunakan doa-doanya semuanya untuk apa? Untuk memperbaiki kehidupan dunia wal akhiratnya. Ya, itu dia. Nah, kemudian selanjutnya, Ustadz, saya punya saudara yang selalu tertimpa ujian hingga bertubi-tubi. Waktu itu saudara saya suaminya mengalami PHK dari kantornya. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk membuka toko untuk sumber penghasilan mereka. Setelah membuka toko selama 4 bulan, toko tersebut kebakaran dan semua barang jualan mereka hangus terbakar. Meski ujian dan cobaan silih berganti, saudara saya tidak pernah putus ibadah. Bahkan ia juga menambah ibadah sunnah, memperbanyak sedekah setelah rajin membaca Quran. Kira-kira amalan apa lagi yang harus dilakukan untuk menyempurnakan ikhtiar saudara saya, Ustaz? Apakah ketabahan dan kesabaran saudara saya bisa menjadi kunci untuk membuka pintu surga? Wah, insya Allah ini. Ini contoh tadi bahwa ketika orang itu tahu pekerjaan, harta, apa semuanya itu kan sebetulnya titipan Allah, ya. Allah memberikan otoritas kepada kita untuk menggunakannya saja. Ketika Allah ingin mengambil itu semua untuk menguji, ya, kesabaran kita, amalan kita, keikhlasan kita, ya disinilah sebetulnya Allah telah menyiapkan. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Jadi Allah itu nggak akan membebankan sesuatu kepada kita yang kita itu tidak mampu. Enggak. Insya Allah orang ini mampu. Makanya apalagi istiqomah. Ketika semua sudah dilakukan, sedekah juga, ibadah-ibadah sunnah-sunnah lainnya, baca Quran dan lain-lain, apa yang harus dilakukan? Istiqomah. Karena apa? Karena mungkin kuota kesalahannya, kuota dosa-dosanya belum habis semuanya nih gitu. Nanti kalau dihabisin semua, set, udah. Allah tinggal kasih kebaikan-kebaikan semua kepada orang tersebut. Ya. Baik. Mana tadi Zafira? Mau baca nggak? Sini, baca yang keempat. Sini, baca dari sini aja. So, baca yang nomor 4. Nah, saya minum dulu. Gitu. Pertanyaan keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, beberapa waktu lalu sepupu saya dipercayai sebagai kepala desa. Selama menjabat, dia berusaha amanah, jujur dan selalu mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Namun ada aja pihak tertentu yang berusaha meruntuhkan kekuasaannya dengan cara licik. Di antaranya memfitnah, mengancam, sampai dengan melakukan intimidasi. Ternyata menjadi pemimpin yang jujur dan amanah bukanlah perkara mudah. Ya. Apakah sepupu saya pasti akan tercatat sebagai ahli surga jika dia berhasil melewati semuanya, Ustadz? Oh ya, tentu. Jadi gini. Jadi pemimpinnya aja, kalau sepupunya itu betul-betul masuk ke dalam kepemimpinan yang amanah tadi yang kita bicarakan, kepemimpinan itu kan sebetulnya kalau saya mau bacakan definisinya gini, ya, tujuan pokok kepemimpinan menurut Syekhul Islam, ya, Ibnu Taimiyah, itu kepemimpinan itu tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi masyarakat atau kondisi keumatan, memperbaiki kondisi agama mereka, kehidupan keseharian mereka. Itu tujuan kepemimpinan. Sebab jika jauh dari dinul Islam, maka yang namanya bangsa atau yang namanya masyarakat akan hancur. Gitu. Nah, karenanya kepemimpinan adalah amal siasa yang membumikan amanah langit. Nah, jadi ini tuh amanah titipan langit, ya. Untuk apa? Untuk menaburkan benih-benih kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan bagi umat yang dipimpinnya. Jadi pemimpinnya aja udah berkah sebetulnya. Jadi pemimpinnya. Kalau dia benar nih, kalau dia amanah. Nah,
Kalau kemudian ada orang yang kemudian merongrong kepemimpinannya karena dia menegakkan al-haqq, ya, kemudian dia ini mencoba merusak dan lain-lain, kemudian ini diantisipasi dengan berbagai kebaikan tentunya, diantisipasi agar supaya dia tidak bisa melakukan kejahatan, tidak bisa jadi hasud, jadi irinya bisa merusak dan lain-lain. Ini tambahan amalnya, gitu, tambahan amalnya. Makanya kenapa seorang pemimpin ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'rufnya dia menjalankan kepemimpinan dengan semestinya, nahi mungkarnya dengan menegakkan keadilan, menghukum orang-orang yang tadi seperti itu, gitu. Ya, nah inilah sebetulnya ini buat pemimpin-pemimpin yang baru nih ya. Karena kita baru pilkada nih. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi kalau seandainya kita benar-benar menjadi pemimpin yang amanah, insya Allah itu pintu surga, gitu. Jadi kalau berhasil, pahalanya akan berkali-kali lipat. Kalau berhasil, kalau enggak, itu itu dosanya juga itu menunggu banyak. Auzubillah min dzalik, ya. Baik, kita akan lanjut lagi ya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Share It.